Ini adalah pertama kalinya seorang pemuda menggunakan bom untuk menangkap ikan. Tapi tanpa diduga. Dia tiba-tiba membuat setengah dari lengan mengapung di air. Bukankah mereka meledak mengenai Putri Duyung? Pemuda itu melompat ke dalam air untuk melihat situasinya. Dia menemukan sebuah BMW di dasar sungai. Hasil baru terlihat dari dekat. Mobil itu dengan cepat ditarik oleh polisi. Ada seorang wanita yang duduk di kursi pengemudi. Kedua tangan terikat pada kemudi. Bisa dipastikan, dia masih belum mati sebelum dia didorong ke dasar sungai. Melalui penyelidikan nomor plat dan tahu, yang disebut gadis korban ini adalah CEO dari perusahaan yang baru terdaftar. Melalui otopsi forensik menemukan bahwa itu semua air di dalamnya. Di lengan dan pergelangan tangan, masih ada jejak yang ditinggalkan oleh perjuangan. Hal ini membuktikan, ketika dia masih hidup, ada seseorang mendorongnya ke dalam air. Selain itu, penyidik juga menemukan rambut pirang di bajunya. Dari warna bisa tahu, ini jelas bukan milik korban. Melalui tes DNA mendeteksi, pemilik rambut ini adalah asisten korban. Menghadapi kecurigaan penyelidik, asisten mengatakan bahwa korban 2 hari lalu membawa $2 juta untuk berdiskusi bisnis. Sebelum pergi, keduanya saling berpelukan selamat tinggal. Rambutnya mungkin tersangkut di pakaian sejak saat itu. Mengetahui korban membawa uang dalam jumlah besar untuk keluar, penyelidik sangat teliti tentang mobil itu lagi. Di dalam, tidak ada rambut pirang yang ditemukan. Dan hal yang sama menghilang dengan itu adalah perangkat ETC. Pada saat ini, penyelidik menemukan kunci di bagian belakang mobil menunjukkan tanda-tanda dibuka oleh orang lain. Sepertinya masih ada yang tersangkut di dalam. Penyidik mengeluarkannya lagi. Ternyata itu adalah kail pancing. Tampaknya 2 nelayan muda itu tidak patuh. Penyidik segera pergi ke rumah pemuda itu. Baru masuk kamar, kemudian menemukan bahwa ruangan itu penuh dengan uang. 2 pemuda memancing dengan tangan dan kaki mereka tidak patuh. Pergi mencuri uang di dalam mobil di dasar sungai. Tapi tanpa diduga, perilaku ini secara langsung menyebabkan mereka dicap sebagai tersangka. Mereka berdua baru saja mendengar bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Jadi mereka dengan jujur mengatakan semuanya. Mereka mencuri uang dulu, lalu laporkan ke polisi. Tapi sama sekali tidak membawa perangkat ETC di mobil. Karena mereka semua tidak punya mobil, tidak ada gunanya mencurinya. Setelah itu, penyidik dapat mencatat biayanya. Mendeteksi selalu ada pengguna ETC. Menurut pemantauan biaya stasiun, mereka menemukan sebuah mobil. Kemudian di jalan raya, mereka menemukan sebuah mobil biru. Dan menemukan perangkat ETC di kursi pengemudi. Mengetahui dirinya terlibat dalam pembunuhan, sopirnya juga panik. Dia berkata, dia menemukan ETC di toilet di sini untuk menghemat ongkos. Jadi dia menaruhnya di mobilnya. Bahkan penyelidik tidak percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Untuk sementara, bawa pengemudi ke kantor polisi untuk diselidiki. Penyidik kemudian pergi ke toilet katanya untuk mencari petunjuk. Dia menemukan handuk di luar tempat sampah. Ada juga bau manis yang samar di atasnya. Berdasarkan pengalaman menyelidiki di bar berkali-kali, segera tercium anestesi di dalamnya. Penyidik menduga bahwa korban dibius di kamar tidur. Kemudian pelaku membawa mobil korban ke danau untuk membunuh. Pada saat itu, Sheriff melihatnya di bawah kotak kertas toilet. Ada noda darah kering. Penyidik langsung mengambil sampel darah untuk diperiksa. Melalui verifikasi, pemilik noda darah adalah orang yang penuh dosa. Belum pernah tahu penjahat yang begitu muka badak sebelumnya. Ajukan pertanyaan yang diajukan setiap pengacara. Apakah Anda punya bukti? Menghadapi kejahatan yang ditugaskan penyidik kepadanya, dia memberitahu penyelidik, noda darah itu disebabkan oleh cederanya yang ceroboh.
Untuk melampiaskan amarahnya, dia bahkan meninju kotak kertas toilet. Tapi penyelidik memperhatikan. Luka di lengannya bukan karena dipotong. Itu karena digigit. Tapi pria dengan wajah arogan juga mengatakan tidak ada bukti yang menguatkan. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan. Menghadapi tersangka yang berpura-pura tidak bersalah, penyelidik tentu saja tidak enak dipandang. Untuk menemukan lebih banyak bukti, penyidik menemukan pakaian yang meringkuk di tubuh korban. Jelas ada jejak kaki di atas. Ada juga simbol W. Ini adalah simbol W dari sepatu Dr. Martens. Ada juga sedikit minyak bumi di cetakan sepatu. Sepatu Dr. Martens malah nambah minyak bumi. Ini pasti tidak bisa adalah sepatu pengemudi. Penyelidik pergi untuk menginterogasi pengemudi itu lagi. Sepatu yang dia pakai semuanya Dr. Martens. Ukuran dan jejaknya sama. Dihadapkan dengan bukti baja, sopir harus mengatakan yang sebenarnya. Di jalan raya itu, ada seorang pria yang memberinya $300.000 dan ETC. Mengikuti permintaan pria itu, dia hanya perlu membawa ETC dan pergi ke barat baik-baik saja. Melalui konfirmasi itu, yang memberinya alat itu adalah orang tadi. Tepat pada saat itu, penyelidik sambil melihat foto-foto TKP. Lalu ada penemuan baru. Di belakang bagasi BMW, ada tali sepatu yang tersangkut juga. Tapi sebelumnya ketika memeriksa mobil, lalu tidak ada tali sepatu itu. Penyidik menduga bahwa tali sepatu mungkin terjatuh saat pengiriman. Mereka datang ke tempat kejadian untuk menarik mobil. Sungguh bisa melihat tali sepatu di dekatnya. Melalui perbandingan, sepatu dan tali sepatu pria adalah hal yang sama. Menghadapi saksi dan bukti, orang itu tidak bisa berpura-pura lagi. Tapi dia tiba-tiba menjadi kasar. Dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata korban berasal dari kelompok yang sama dengannya. Setelah perusahaan terdaftar, tahu pria itu ada masa lalu. Terekspos saja akan mempengaruhi harga saham. Jadi korban membawa uang tunai $10 juta. Bersiap untuk membeli sahamnya. Tentu saja dia tidak ingin itu terjadi. Dia kemudian memukul korban hingga pingsan. Lalu kubur dia hidup-hidup di dasar danau. Kasus di sini sudah berakhir, semuanya jelas.